Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada momen yang baik ini, kita berkesempatan kembali untuk berbagi pengetahuan yang insya Allah sangat berguna dan nyata, tentunya mengenai obat dari produk biologi yaitu antibodi monoklonal. Kali ini kita berada di kuliah Bioteknologi Farmasi dengan kode FAU 1401 pada semester genap tahun akademik 2019-2020 atau sering disingkat dengan 1922. Presentasi oleh saya, Bawan Triatmoko. Kita langsung aja di slide selanjutnya. Bidang yang menarik dari antibodi monoklonal atau seringkali disebut dengan antibodi monoklonal terapeutik atau monoklonal antibodies MABS itu bermula ketika peneliti Milstein dan Kohler itu mempresentasikan atau bisa menunjukkan teknologi hibrida murin mereka pada tahun 1975. Nah, teknologi ini menyediakan metode yang dapat diulang atau reproducible untuk memproduksi antibodi monoklonal dengan selektivitas target yang khas dalam jumlah yang hampir tidak terbatas, unlimited. Oleh karena itu kemudian pada tahun 1984, kedua ilmuwan tersebut menerima hadiah Nobel untuk terobosan ilmiah mereka dan pekerjaan mereka kemudian dipandang sebagai tonggak utama dalam sejarah MABS sebagai bahan terapi dan aplikasi lainnya. Butuh beberapa waktu sehingga antibodi monoklonal terapeutik itu pertama bisa mendapat izin pasar dari FDA atau Food and Drug Administration, Badan POM Amerika Serikat pada tahun 1986. Sehingga antibodi monoklonal sekarang bisa menjadi standar perawatan di beberapa area penyakit. Secara khusus di bidang onkologi, transplantasi, dan penyakit radang, pasien-pasien yang lain itu bisa kemudian memiliki alternatif pengobatan yang berdampak untuk penyakit yang biasanya memiliki pilihan perawatan medis yang sangat terbatas atau tidak ada sebelum munculnya MABS. Kemudian sampai saat ini itu ada lebih dari sekitar 30 antibodi monoklonal dan turunannya, termasuk dalam hal ini adalah protein fusi atau fragmen antibodi monoklonal yang tersedia untuk berbagai terapi. Ada 8 antibodi monoklonal, 3 imunokonjugat untuk onkologi, 11 antibodi monoklonal, 1 konjugasi FAB, 4 protein fusi untuk peradangan, 3 antibodi monoklonal dan 1 protein fusi FC di transplantasi. Itu gambaran semuanya tadi itu menyusun atau bagian dari mayoritas terapi yang telah disetujui. Antibodi monoklonal umumnya adalah obat yang sangat aman karena selektivitas target mereka sehingga menghindari paparan yang tidak perlu dan aktivitas yang dapat berdampak di organ yang tidak ditargetkan. Jadi ini selektif. Penggunaannya seperti yang dijelaskan tadi, terutama ada dalam bidang onkologi, di mana antibodi monoklonal misalkan seperti rituximab, trastuzumab, bevacizumab,
Cizumab itu dapat menawarkan tingkat kemanjuran atau rasio keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan regimen pengobatan kemoterapi yang umum, terutama untuk beberapa tumor hematologis atau solid tumor. Lebih jauh lagi, kemudian kemampuan untuk secara selektif menargetkan molekul-molekul yang berhubungan dengan penyakit ini menghasilkan bidang ilmiah baru dari obat-obatan yang bertarget molekuler, di mana pengembangan antibodi monoklonal baru mungkin itu bisa berkontribusi secara substansial dalam menerapkan standar baru untuk penelitian obat yang sukses, termasuk juga pengembangannya. Beranjak dari situ kemudian muncul istilah kedokteran translasional atau biasanya dikenal dengan translational medicine. Ini yang dikembangkan yang mencakup pemahaman aspek fisiologis, biologis, patologis, dan kemudian menggunakan pengetahuan ini untuk menemukan opsi intervensi untuk mengobati suatu penyakit. Nah, di dalam proses ini biasanya biomarker, misalkan gen penanda dari ekspresi genetik atau dari ekspresi protein target protein dan pencitraan molekuler itu digunakan untuk mendapatkan pemahaman terbaik dari aktivitas biologis obat dalam arti kualitatif dan kuantitatif juga hingga masuk ke ranah farmakokinetik maupun farmakodinamik. Penerapan metode-metode ilmiah ini bersama-sama dengan prinsip kedokteran molekuler atau bertarget molekuler dikombinasikan dengan farmakokinetik yang menguntungkan dan keamanan antibodi monoklonal ini dapat menjelaskan sebagian itu dapat menjelaskan mengapa produk-produk yang diturunkan secara bioteknologi atau produk-produk biologis itu memiliki tingkat keberhasilan jauh lebih tinggi untuk bisa menjadi terapi yang dipasarkan dibandingkan dengan obat dari molekul kecil yang diturunkan secara kimiawi. Obat molekul kecil ini maksudnya biasanya obat-obat yang dari sintesis, dari sintesis secara kimiawi, dari tumbuhan dan sebagainya, dari natural product. Antibodi dalam hal ini adalah imunoglobulin, adalah molekul-molekul yang berbentuk Y kasar begitu atau kombinasi dari molekul-molekul semacam itu. Nah, di sini ada 5 kelas utama imunoglobulin. Ada imunoglobulin G, ada imunoglobulin G, ada imunoglobulin A, imunoglobulin D, E, dan imunoglobulin M. Nanti di tabel selanjutnya itu kita bisa memperhatikan perbedaan-perbedaannya. Nah, di antara kelas-kelas tersebut, imunoglobulin G dan turunannya, jadi imunoglobulin G termasuk turunannya, itu membentuk kerangka dasar untuk pengembangan antibodi terapeutik. Imunoglobulin G sendiri itu bisa dibagi menjadi 4 subkelas, yaitu imunoglobulin G1, G2, G3, dan G4.
Dari tabel nanti juga kita bisa melihat perbedaannya. Ini secara umum tampak perbedaan dari berbagai imunoglobulin. Imunoglobulin itu bisa dilihat perbedaan utamanya dari bentuk molekulernya. Dari bentuk molekulernya, itu kalau imunoglobulin A itu bisa monomer dimer. Kalau imunoglobulin G itu bentuknya monomer, imunoglobulin M itu pentamer atau heksamer, imunoglobulin D monomer, imunoglobulin E itu adalah monomer. Nah, hal yang penting lainnya yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah yang mungkin ini menjadi salah satu pilihan utama kenapa nanti kita pahami imunoglobulin G itu banyak digunakan, tadi disebut sebagai kerangka dasar untuk pengembangan antibodi terapeutik, itu mungkin karena faktor ini. Jadi dari T setengahnya, half-life-nya, itu cenderung di imunoglobulin G itu lebih panjang dibanding yang lain. Jadi rata-rata dari imunoglobulin G1 sampai G4 itu kalau imunoglobulin G3 itu 7 sampai 8 hari. Kalau yang lain tuh rata-rata 21 hingga 24 hari. Dibanding kalau yang lain itu jauh lebih pendek. Di gambar ini kita bisa melihat bahwa ini adalah gambaran struktur umum imunoglobulin G dengan komponen strukturalnya di gambar yang A. Ini adalah gambar secara struktur umum imunoglobulin G. Kalau ini adalah yang sebelah kanan adalah gambar konformasi evalizumab. Nah, molekul imunoglobulin G itu memiliki 4 rantai peptida, termasuk 2 rantai berat. Jadi yang berwarna hijau ini heavy chain, rantai berat. Ada light chain yang berwarna ungu atau biru ini. Rantai berat ini memiliki ukuran sekitar ini 50-an. Adapun kalau yang rantai ringan itu sekitar 25. Dalam ini adalah KDA. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada H yang hijau ini. Jadi 2 rantai berat. Jadi kita bisa lihat kanan kiri. Untuk ujung Y-nya ini ada keduanya ini dihubungkan
dengan ikatan disulfida di daerah engsel atau ini maksudnya. Daerah ini membentuk daerah variabel. Jadi kalau ada tulisan P ini adalah daerah variabel. Daerah variabel VH maupun VL ini merupakan daerah pengikatan antigen. Jadi antigen binding setnya ini. Nah, setiap domain variabel ini itu memiliki 3 bentangan pendek peptida. Jadi setiap ini memiliki 3 bentangan pendek peptida. Ada 1, 2, 3. Ini dengan urutan hipervariabel yang disebut dengan tadi H1, HV1, ada HV2, dan HV3. Ini biasanya disebut dengan daerah CDR. Atau complementary determining region. Kemudian sisanya dari rantai tersebut itu terdiri dari satu domain konstan. Domain konstan atau konstan tunggal. Kemudian rantai berat itu ada 3 area yang dinamakan dengan ada CH1, ada CH2, dan ada CH3. Nah, wilayah konstan ini, konstan region CH ini bertanggung jawab untuk pengenalan dan pengikatan efektor. Ini biasanya nanti yang langsung ke reseptor. Jadi kalau yang ini nanti berikatan dengan epitop antigen binding setnya di epitop di antigennya. Adapun kalau ini biasanya ke sel imun nanti yang akan efektornya. Kita lanjut. Nah, dengan kemajuan teknologi monoklonar antibody yang awal yang dari murin itu kemudian telah direkayasa lebih jauh menjadi kimerik. Kimerik itu domain CDR-nya itu dari mouse, adapun area fragmen konstannya itu dari manusia. Kemudian bergeser ke humanized antibody monoklonal sampai ke antibody manusia yang utuh. Nah, dari murin, kimerik, humanized ke antibody manusia itu kandungan sekuensinya yang mirip dengan
manusia itu kurang lebih kalau murin sekitar 0%, kalau chimeric antara 60-70%, kalau humanized itu 90-90% sekuennya mirip dengan manusia, adapun ke MAB itu hampir 100%. Nah, semakin mirip dengan antibodi monoklonal ke manusia itu juga berarti terjadi pengurangan porsi senogenik antibodi monoklonal yang kemudian dapat berpotensi menurunkan resiko imunogenik atau menghasilkan antibodi antiterapi ATA. Gambar berikut ini adalah gambaran skematis berbagai macam antibodi. Jadi ini adalah dari sini adalah murin. Jadi ini kemiripan dengan manusia adalah 0%. Di sini kalau kemiripan dengan sequence antibodi molekuler manusia itu dari yang berwarna hitam. Jadi chimeric ini daerah CDR-nya masih dekat dengan murin. Adapun ke humanized itu sudah semakin sedikit. Dan adapun yang human antibody monoklonal itu sudah sepenuhnya sekuen antibody monoklonal manusia. Nah, kemudian dari murin itu biasanya dari penamaannya juga ada kekhasannya yang menunjukkan itu adalah dari murin. Ada MAB itu adalah antibody monoklonal, MO itu dari mouse atau dari murin. Kalau C itu chimeric, kalau ZU itu humanized, kemudian kalau human itu adalah MUMAP. Antibodi monoklonal terapeutik yang dijadikan obat yang pertama adalah antibodi monoklonal murin yang diproduksi melalui teknik hibridoma. Nah, namun demikian antibodi ini ternyata mudah menimbulkan pembentukan HAMA atau Human Anti-Mouse Antibodies. Jadi ini murin ini ternyata memicu HAMA. Ada Human Anti-Mouse Antibodies. Contohnya adalah Muromonab CD3. Ini adalah antibodi molekuler generasi pertama yang berasal dari murin. Ini menunjukkan kemanjuran dalam pengobatan untuk penolakan transplantasi akut dan merupakan antibodi monoklonar pertama yang dilisensikan untuk digunakan pada manusia. Namun demikian, dilaporkan bahwa ada 50% dari pasien yang menerima ini itu menghasilkan hama atau HAMA setelah dosis pertama. Nah, masalahnya adalah HAMA ini akan mengganggu pengikatan antibodi monoklonal itu ke sel T. Jadi ini akan mengganggu pengikatan dari antibodi monoklonalnya UKT3-nya itu ke sel T-nya. Sehingga dapat mengurangi kemanjuran dari terapinya tersebut. Nah, berangkat dari situ kemudian hingga kini juga kemudian dikembangkan teknik cloning molekuler atau ekspresi gen untuk merekayasa pembentukan antibodi yang lebih dekat ke human atau ke sequence manusia. Dari generasi pertama, nah
Kemudian di generasi kedua yaitu antibodi monoklonal chimerik, yaitu terdiri dari darah konstannya manusia. Jadi tadi itu adalah chimerik, di sini adalah konstannya itu adalah human. Adapun CDR-nya tadi itu adalah dari mouse atau dari murin. Nah, spesifitas antigen antibodi monoklonal chimerik ini sama dengan antibodi tikus. Karena ini kan yang CDR ini kan nanti fragmen terkait dengan antigen binding site-nya. Nah, adapun adanya fragmen konstan dari manusia ini untuk bisa menghasilkan shelf life-nya, half life-nya, sorry. Nanti ini ada untuk meningkatkan half life-nya. Nah, hingga saat ini kita ada kurang lebih 5 antibodi chimerik atau fragmen di pasaran. Namun demikian, ini juga masih memberikan masalah karena seperti tadi, namun ini disilahkan dengan menimbulkan HACA, yaitu human anti-chimeric antibodies. Kemudian ada lebih meningkat lagi di humanized antigen monoklonal. Humanized antigen monoklonal ini mengandung bagian penting dari sekuens manusia, kecuali CDR yang masih ada berasal dari murin. Ini ada sekitar 11 antibodi monoklonal terapeutik yang ada di pasaran. Jadi tadi untuk yang humanized itu tadi biasanya ada Zumab-nya. Contohnya nanti kalau ada Zumab. Nah, tingkat kejadian antibodi yang menghambat itu sangat menurun. Hingga kemudian dikembangkan cara sehingga bisa mencapai biokompatibilitas sepenuhnya, antara lain dengan mengembangkan pendekatan menggunakan Pak display. Pak display ini bisa menggunakan bakteriofag, menggunakan virus dalam rangka untuk rekayasa genetiknya, atau menggunakan langsung mouse transgenic. Contoh dari Pak display yang diproduksi pertama adalah adalimumab. Ini disetujui pada tahun 2002 dan 2007. Kalau ini adalah untuk rheumatoid arthritis, yang ini adalah untuk penyakit Crohn disease. Nah, penggunaan antibodi monoklonal secara terapeutik itu bisa
menggunakan antibodies yang utuh, juga bisa menggunakan fragmen-fragmennya. Nah, ini bisa dibentuk fragmen-fragmennya dengan eee, sistem proteolytic ligation, sehingga nanti bisa terbentuk fragmen Fv, bisa ngambil fragmen Fab dan Fc, sorry. Nah, fragmen-fragmen ini tuh bisa dihasilkan melalui rekayasa rekombinan. Bisa juga dengan perlakuan dengan papain. Ini bisa dengan papain menghasilkan 2 Fab dan 1 Fc. Ini bisa dengan papain. Kemudian bisa juga dengan pepsin. Ini bisa menghasilkan fragmen AB yang gandeng. Ini nanti juga bisa dipecah menjadi 2 Fab. Ada 2. Nah, tadi ada fragmen variabel. Tadi kan ada yang terdiri atas rantai berat, ada yang rantai ringan. Ini bisa disatukan membentuk interaksi non-kovalen yang kuat. Juga bisa distabilisasi menghasilkan rantai tunggal atau yang disebut dengan SCFW. Nah, daerah FC itu memainkan peran penting tidak hanya dalam fungsi mereka. Kita ketahui bahwa FC ini terkait dengan untuk pengenalan. Ini terkait dengan fungsi untuk pengenalan dan pengikatan efektor ya. Itu juga terkait dengan disposisinya di dalam tubuh. Nah, antibodi monoklonal itu kan menghasilkan fungsi efektor melalui yang dinamakan dengan ADCC dan CDC. Ini bisa dipelajari di imunologi, di mana ada interaksi antara Fc dengan berbagai reseptornya. Nah, di domain CH2, jadi kan ada di domain CH2, domain CH2 itu ada sekitar di sini, di CH2. Ini di sekitar daerah engsel. Nah, ini diidentifikasi sebagai area penting untuk pengikatan dengan reseptor. Yang reseptor di efektor ini, reseptornya disebut dengan FCR. Nah, antibodi monoklonal yang direkayasa dengan peningkatan atau penurunan aktivitas ADCC tadi, ADCC dan CDC.
Ini dapat dihasilkan melalui manipulasi wilayah Fc kritis. Jadi wilayah Fc-nya. Jadi ada hubungan antara keberadaan Fc dengan naik turunnya ADCC dan CDC, sehingga dengan mengutak-atik daerah Fc ini kita bisa memanipulasi ADCC dan CDC. Di temuan lain, ini antibodi yang ada perekaisaan di sisi Fc-nya ini diduga bisa untuk meningkatkan kemanjuran terapeutik. Jadi tidak hanya sekedar dianggap terkait dengan penengalan atau pengikatan dengan efektor. Nah, selain itu, bagian dari Fc dari MAP juga berkaitan dengan reseptor Fc. Jadi ada reseptor Fc, tadi disebut reseptor Fc. Ada reseptor Fc, ini disebut dengan FcRn, reseptor. Nah, antibodi molekuler yang direkayasa dengan afinitas pengikatan ini menurun atau yang menurun atau meningkat ini bisa memodifikasi farmakokinetik atau gambaran farmakokinetik antibodi monoklonal. Jadi ini juga dapat memodifikasi farmakokinetiknya dari antibodi monoklonal. Dari berbagai fragmen-fragmen tadi secara struktur bisa dilihat berikut. Jadi ini gambaran ada derivat antibodi antara misalkan FAB2, ada FAB, atau juga bisa ada antibodi drug conjugate dan juga fusi protein. Penjelasannya lebih lanjut. Nah, fragmen antibodi ini memiliki waktu paruh yang lebih pendek dibandingkan dengan antibodi yang berukuran penuh. Beberapa fragmen seperti yang disebut sebelumnya itu bisa dihubungkan. Misalkan ada dua diabodis itu dapat dihubungkan kemudian menghasilkan tandem. Misalkan contohnya adalah tandem bispesifik ini. Jadi gabungan antara ini. Kemudian perlu diketahui juga waktu paruh Fc itu kan mirip dengan imunoglobulin G yang utuh. Atau boleh dikatakan bahwa antibodi itu waktu paruhnya banyak di perantara kontributornya adalah Fc yang banyak menentukan. Nah, dengan demikian ini bisa dikembangkan Fc dari imunoglobulin G itu dapat digunakan untuk membentuk fusi dengan molekul seperti sitokin, enzim faktor pertumbuhan, atau daerah pengikatan ligan dari molekul reseptor atau adesi untuk meningkatkan waktu paruh dan stabilitasnya. Jadi Fc ini
dimanfaatkan untuk meningkatkan waktu paruhnya. Nah, antibodi dan fragmen antibodi itu juga dapat dihubungkan secara kovalen, misalkan dengan radionuklida sitotoksik atau obat-obatan, sehingga ini bisa membentuk eee, agen radioimunoterapi atau juga bisa digunakan untuk membuat konjugat antibodi. Nah, dalam hal ini, antibodi di sini, digunakan sebagai untuk delivery atau untuk pengiriman. Sehingga diharapkan nanti, eee, karena antibodi delivery-nya sifatnya spesifik, jadi bisa ke organ target. Jadi pengirimannya nanti akan selektif. Efek farmakologis, selanjutnya efek farmakologis dari antibodi, eee, itu bagaimana bekerjanya. Nah, efek farmakologis dari antibodi itu, dimulai dengan interaksi spesifik antara antibodi dan antigen. Jadi kita biasanya memahami adanya, interaksi ligan dan reseptor. Atau juga bisa dikatakan ada reaksi antara antigen, antibodi. Nah, antibodi monoklonal itu umumnya adalah menunjukkan spesifitas yang sangat baik, untuk antigen target. Nah, kemudian ada situs atau tempat pengikatan pada antigen yang disebut dengan epitope. Jadi, eee, di epitope sini atau antigen, tempat pengikatannya ini bisa secara linier atau konformasi. Nah, kemudian ini sekuen asam aminnya bisa continue atau discontinue. Nah, penting diketahui bahwa epitope ini adalah penentu utama dari fungsi modulasi antibodi, dan bergantung pada epitopenya, ini antibodi sendiri dapat menimbulkan efek antagonis atau agonis, atau juga mungkin tidak termodulasi. Adanya epitope ini juga dapat mempengaruhi kemampuan antibodi untuk menginduksi ADCC atau CDC. Antibodi monoklonal sendiri itu mengerahkan atau memberikan efek farmakologisnya, itu bisa melalui berbagai mekanisme yang mencakup modulasi langsung antigen target, direct modulation, atau melalui mekanisme CDC/ADCC, atau juga bisa melalui delivery radionuklida dan imunotoksin kepada target sel. Seperti dijelaskan tadi, terkait dengan translational medicine, bahwa ada hubungan erat antara ilmu dasar dan klinis. Jadi,
ilmu yang kita pelajari itu adalah menjadi dasar dari terapan klinis atau boleh dikatakan, eee, menerjemahkan pengetahuan ilmu dasar ke dalam aplikasi terapi praktis untuk pasien. Kalau ada istilah, misalkan ada istilah translational medicine itu juga seringkali diistilahkan dengan from bench to bedside, atau, dari lab itu ke bangsal misalkan itu. Nah, kerangka kerja translational medicine, nah ini diterapkan untuk proses penemuan dan pengembangan obat dari antibodi spesifik untuk penyakit tertentu. Nah, langkah-langkahnya itu mencakup mengidentifikasi antigen target patofisiologis yang penting, memproduksi MAB dengan elemen strukturel yang memberikan farmakokinetik yang optimal, kemudian juga memastikan keamanan dan kemanjuran secara non klinis hingga ke klinis. Secara gambaran, secara umum adalah ini. Jadi pada dasarnya tetap mengikuti teknik uji klinis. Ada beberapa, jadi ada fase praklinis juga, ada fase praklinis, ada nanti klinis juga. Di sini akan ada bagi pengujian, jadi ada fase awal hingga fase 1, 3 sampai ke sana. Ada berbagai hal yang misalkan di fase praklinis itu harus dipelajari mengenai antibodinya. Nah, penilaian keamanan praklinis dari antibodi monoklonal itu memberikan tantangan karena evaluasi umumnya klasik yang digunakan untuk small molecule, untuk molekul kecil itu ternyata tidak sesuai untuk terapi protein pada umumnya, khususnya ke antibodi monoklonal. Sebagai contoh misalkan ada tes genotoksik in vitro dengan metode AIMS. Jadi kalau ada bisa ada metode AIMS. Ini tidak bisa dilakukan karena terbatas dengan bahan nuklear inti atau ada juga kurangnya reseptor target ekspresi yang tepat di dalam metode ini. Hal yang lain karena pengingatan antibodi monoklonal itu cenderung bersifat sangat spesifik spesies, kemudian juga model hewan yang cocok, terbatas pada primata, eee, sehingga penggunaan, uji misalkan karsinogenesis untuk hewan pengerat dan hal yang penguji keamanan yang lain itu tidak cocok untuk menguji kandidat terapi antibodi monoklonal. Nah, untuk mengatasi ini salah satunya, eee, kita bisa mengikuti pedoman khusus untuk evaluasi praktis obat-obatan yang diturunkan dari produk biologis berdasarkan standar dari International Conference of Harmonization atau ICH. Untuk
melakukan studi keselamatan secara umum, pemilihan spesies itu perlu dipertimbangkan karena kespesifikan, spesiesnya tersebut. Sehingga harus dilihat berdasarkan lebih detail ke ekspresi epitop target yang tepat, adanya afinitas pengikatan yang sesuai dari kandidat terapeutik, dan aktivitas biologis yang sesuai dengan sistem uji. Nah, kemudian untuk menginterpretasikan secara memadai dari hasil studi non-klinis itu penting untuk mengkarakterisasi respon antibodi antiterapeutik atau ATA nih. Karena ATA ini dapat mempengaruhi aktivitas obat dengan berbagai cara. Permasalahannya ini nanti dapat menghambat pengikatan langsung ke epitop target. Ini terkait dengan itu. Kemudian terkait dengan farmakokinetik, adanya program farmakokinetik, jadi maksudnya PK ini adalah farmakokinetik, ini adalah PK, farmakokinetik. Di fase awal itu dapat menyediakan informasi kaitan antara penemuan obat dan nanti pengembangan praklinisnya. Nanti dari PK ini bisa diprediksikan farmakodinamiknya dengan bisa menggunakan dengan pemodelan. Yang memungkinkan mengkarakterisasi perjalanan waktu dari intensitas efek yang dihasilkan dari regimen dosis tertentu. Jadi menghubungkan antara dosis dengan efeknya. Dan penting juga diketahui bahwa antibodi itu sering menunjukkan sifat farmakokinetik yang jauh lebih kompleks dari yang biasanya dibanding dengan obat molekul kecil. Jadi punya kekhasan karakteristik yang berbeda. Di tabel selanjutnya itu akan ada perbedaan farmakokinetik antara obat molekul kecil dan obat terapeutik yang secara farmakokinetiknya. Jadi di sini ada yang small molecules, ini ada antibodi monoklonal. Kalau dilihat misalkan dari profilnya, ini biasanya farmakokinetiknya adalah linear. Ini kalau yang antibodi monoklonal itu bisa linear, bisa non-linear. Biasanya bergantung. Kalau misalkan umumnya adalah kalau targetnya adalah soluble antigen, itu akan cenderungnya akan linear. Jadi terkait dengan lipofilitas atau hidrofilisitasnya. Nah, biasanya antibodi monoklonal juga dosingnya itu biasanya adalah parenteral. Kalau yang molekul itu umumnya adalah oral. Metabolismenya sendiri dipengaruhi oleh sitokrom P450 atau other enzim yang lain. Kalau ini biasanya adalah dengan non-specific clearance mechanism, bukan P450. Ini juga bukan P450. Jadi itu salah satu perbedaannya. Jadi antibodi monoklonal tadi kan ditangani oleh tubuh secara sangat berbeda dari molekul kecil ini. Nah, biasanya terkait dengan metabolisme itu ada protein transporter sitokrom P45, pompa efflux itu ternyata tidak terlibat atau tidak terkait dengan disposisi MAB.
Jadi P450 atau mekanisme efflux itu tidak terkait dengan MAP. Oleh karena itu, adanya interaksi obat-obat pada tingkat enzim ini bukan merupakan faktor yang banyak mempengaruhi di dalam MAP, dan biasanya ini akhirnya tidak perlu dilakukan kajian terhadap ini karena sifat tersebut. Seperti yang dijelaskan tadi, ya, sebagian besar antibodi monoklonal itu tidak diberikan secara oral karena ini terkait dengan stabilitasnya di gastrointestinal, yang protein, terkait dengan lipofilisitasnya atau adanya proteolitik. Permeasinya daya tembusnya juga rendah. Nah, oleh karena itu biasanya pemberian secara intravena ini masih merupakan rute yang paling sering digunakan. Jadi untuk pengiriman sistemik secara segera dan menyeluruh. Antibodi yang kemudian mencapai darah ini kemudian biasanya menjalani eliminasi bifasik dari serum, dimulai dengan fase distribusi cepat. Volume distribusi kompartemen distribusi cepat relatif kecil, itu mendekati volume plasma. Kalau berdasarkan laporan itu volume kompartemen pusat VC sekitar 2-3 liter saja. Volume distribusi tunak atau steady state itu 3,5-7 liter untuk antibodi pada manusia. Nah, adanya VC dan VSS yang steady state ini atau kondisi tunak ini sesuai dengan sifat hidrofilisitas dan karena molekulnya yang besar. Karena ini kan protein jadi molekulnya besar. Karena ada tempat yang hidrofilik dan MW-nya molecular weight-nya yang besar. Nah, volume distribusi yang kecil ini konsisten dengan rasio jaringan terhadap darah yang relatif kecil. Itu berkisar antara 0,1 sampai 0,5. Kemudian clearance-nya, antibodi itu terutama dibersihkan oleh katabolisme dan dipecah menjadi fragmen peptida dan asam amino, kemudian bisa didaur ulang, digunakan sebagai pasukan energi atau untuk sintesis protein baru. Nah, kemudian adanya berat molekul kecil dari fragmen antibodi, misalkan FAP, FVB, eliminasi fragmen ini akan jauh lebih cepat dari jika bentuknya imunoglobulin G yang utuh. Nah, kemudian mereka ini bisa disaring melalui glomerulus atau diserap kembali atau dimetabolisme melalui sel tubular proksimal dari nefron. Eliminasi dari antibodi molekulnya juga dapat dipengaruhi adanya interaksi dengan antigen atau ikat sel, dan ini bisa ditunjukkan oleh adanya pembersihan yang bergantung pada dosis dan waktu paruh. Pada dosis rendah, antibodi monoklonal menunjukkan waktu paruh yang lebih pendek dan pembersihan lebih cepat karena eliminasi yang dimediasi reseptor. Dengan meningkatnya dosis, ini reseptor bisa menjadi jenuh. Waktu paruh secara bertahap meningkat ke konstan dan kemudian clearance berangsur-angsur berkurang menjadi konstan. Selain reseptor tadi, FcRn
atau melalui antigen antibody interaksi antigen antibody. Hal-hal yang bisa berkontribusi terhadap eliminasi MAB itu adalah imogenisitas antibody, kemudian derajat atau sifat glikosilasi, ada kerentanan terhadap proteolisis, atau karena efektor, adanya konkomitan, dan faktor-faktor yang lain seperti berat badan, usia, kondisi penyakit, dan faktor yang lain. Antibodi monoklonal dan protein terapeutik lainnya itu semakin banyak dikombinasikan dengan obat-obat molekul kecil atau molekul obat-obat dengan small molecule untuk mengobati berbagai penyakit. Nah, dengan demikian, paparan respon obat diberikan ini secara bersama dapat diubah oleh antibodi monoklonal. Jadi bisa berinteraksi satu sama lain. Dalam hal ini, MAB bisa mempengaruhi small molekulnya tersebut. Nah, beberapa mekanisme yang berbeda itu bisa terjadi yang terkait dengan interaksi antibodi monoklonal dengan obat. Misalkan adanya melalui sitokin dan modulator sitokin, ini bisa mempengaruhi ekspresi aktivitas enzim dan pengangkut obat. Nah, di sini jika antibodi monoklonal itu adalah mampu memodulasi sitokin atau jadi modulator sitokin atau sitokin, ini bisa mengubah secara sistemik atau respon klinis obat yang diberikan bersamaan, yang merupakan substrat dari CYP atau transporter. Bisa ini terutama yang rentang terapi atau jendela terapinya sempit. Interaksi antibodi monoklonal dan obat juga dapat terjadi melalui perubahan pembentukan antibodi ATA yang dapat meningkatkan pembersihan antibodi monoklonal dari tubuh. Sebagai contoh, misalkan di sini ada methotrexate. Ini bisa mengurangi clearance dari adalimumab sebesar 20% dan 14% setelah dosis tunggal dan berulang. Ini juga bisa memiliki efek serupa pada infliximab. Demikian materinya. Berikut ini adalah sumber referensi utama dari presentasi dan penjelasan dari saya. Untuk informasi lebih detail bisa diperoleh dari bab 7. Di sini ada, silakan merujuk ke bab 7 atau chapter 7. Tentang antibodi monoklonal. Demikian sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.